Naskah tragedi Perang Vietnam, sisi lain yang tak ada di film Hollywood, mendekonstruksi narasi heroisme sinema barat dengan menelusuri akar konflik yang bermula dari kegagalan dekolonisasi dan pengkhianatan diplomasi terhadap nasionalisme Vietnam, bukan sekadar perang ideologi semata. Kisah ini mengungkap realitas brutal yang jarang tersorot, mulai dari kehidupan peradaban bawah tanah di terowongan Kuci yang mengalahkan teknologi udara, dampak ekologis dan genetis mematikan dari Agent Orange yang masih membunuh hingga hari ini, hingga merehabilitasi martabat tentara Vietnam Selatan yang terjepit di antara korupsi internal dan penelantaran sekutu. Narasi ditutup dengan tragedi pasca perang yang memilukan, di mana perdamaian justru memicu eksodus massal manusia perahu dan kamp pendidikan ulang, menegaskan bahwa perang ini meninggalkan warisan luka biologis dan psikologis yang tak kunjung sembuh jauh setelah helikopter terakhir meninggalkan Saigon. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Jika Anda memejamkan mata dan memikirkan kata Vietnam, kemungkinan besar benak Anda akan memutar fragmen-fragmen film Hollywood. Helikopter Huey yang menderu lendah di atas hutan hijau, kepulan asap oranye dari ledakan napalm, dan tentara Amerika yang ketakutan di balik senapan M16 sambil mendengarkan lagu Paint It Black. Hollywood telah berhasil menjajah memori kolektif kita tentang perang ini, mengubah sebuah tragedi kemanusiaan yang rumit menjadi sekedar tontonan aksi tentang krisis eksistensial pemuda Amerika. Namun, bagi tanah Indochina, perang itu tidak dimulai dengan helikopter Amerika. Jauh sebelum prajurit marinir pertama menginjakan kaki di Danang, Vietnam adalah sebuah luka yang belum pernah benar-benar kering. Untuk memahami mengapa perang ini menjadi sangat berdarah, kita harus memundurkan jam sejarah ke masa ketika hutan Vietnam tidak dipenuhi oleh aroma mesiu, melainkan oleh aroma getah karet dan keserakahan kolonial. Selama hampir 1 abad, Vietnam adalah permata di mahkota kolonial Prancis. Di bawah kekuasaan Prancis, Vietnam bukan lagi sebuah negara, melainkan sebuah perkebunan raksasa. Perusahaan-perusahaan Prancis seperti Michelin meraup keuntungan luar biasa dari getah karet yang mengalir dari ribuan pohon Hevea brasiliensis. Namun, di balik kemajuan ekonomi yang dibanggakan Paris, ada jutaan petani Vietnam yang hidup dalam perbudakan terselubung. Inilah sisi lain yang tidak ada di film Hollywood, realitas kuli Vietnam. Mereka bekerja di bawah terik matahari, diawasi oleh mandor-mandor kejam, dan dibayar dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk membeli segenggam beras. Jika mereka sakit atau mencoba melarikan diri, hukuman cambuk atau penjara menanti. Bagi rakyat Vietnam, musuh mereka bukanlah hantu komunisme yang abstrak. Musuh mereka adalah sepatu bot kulit perwira Prancis yang menginjak martabat mereka setiap hari. Disinilah benih kebencian pertama tumbuh, bukan di Moskow atau Beijing, melainkan di barak-barak buruh perkebunan Kumbuh. Salah satu ironi terbesar dalam sejarah modern adalah sosok Ho Chi Minh. Di film-film barat, dia sering digambarkan sebagai diktator komunis yang dingin dan haus kekuasaan. Namun, sejarah mencatat sisi lain yang sangat berbeda. Pada tahun 1945, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Ho Chi Minh berdiri di depan kerumunan besar di Hanoi dan membacakan proklamasi kemerdekaan Vietnam. Yang mengejutkan, kata-kata pembukanya bukan berasal dari Karl Marx, melainkan dari Thomas Jefferson. Semua manusia diciptakan sama, mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Ho Chi Minh adalah seorang nasionalis yang putus asa mencari dukungan. Selama Perang Dunia II, dia bekerja sama dengan OSS, leluhur CIA, untuk melawan Jepang. Dia menulis berkali-kali kepada Presiden Harry Truman, meminta bantuan Amerika untuk mencegah Prancis kembali menjajah negaranya. Ho berpikir bahwa janji penentuan nasib sendiri yang digaungkan oleh Amerika bukan sekedar janji. Namun, surat-surat itu tidak pernah dibalas. Dunia sedang memasuki era Perang Dingin. Washington lebih memilih untuk mempertahankan aliansi dengan Prancis di Eropa daripada mendukung kemerdekaan sebuah nangsa kecil di Asia Tenggara.
Inilah momen krusial yang diabaikan Hollywood. Vietnam sebenarnya bisa menjadi sekutu Amerika, seandainya ambisi geopolitik tidak menutup mata para pemimpin di Washington. Karena merasa dikhianati oleh Barat, Ho Chi Minh tidak punya pilihan lain selain berpaling ke timur, ke Uni Soviet dan Cina untuk mendapatkan senjata. Sebelum Perang Besar meletus, Vietnam dihantam oleh tragedi yang membunuh lebih banyak orang daripada peluru Amerika nantinya. Kelaparan hebat 1945. Di bawah pendudukan Jepang dan administrasi Prancis yang tidak kompeten, lebih dari 2 juta rakyat Vietnam tewas karena kelaparan hanya dalam 1 tahun. Pemandangan saat itu mengerikan. Mayat-mayat bergelimpangan di jalanan Hanoi dan pedesaan, sementara gudang-gudang beras milik penjajah dijaga dengan ketat untuk kepentingan militer. Tragedi ini menjadi katalisator utama bagi revolusi. Rakyat Vietnam tidak bergabung dengan Viet Minh, pasukan Ho Chi Minh karena mereka memahami teori politik. Mereka bergabung karena Viet Minh lah satu-satunya kelompok yang membongkar gudang-gudang beras itu dan membagikannya kepada rakyat yang sedang menanti. Bagi mereka, revolusi adalah soal kelangsungan hidup. Prancis yang sombong dengan teknologi militernya, yakin bahwa mereka bisa memadamkan pemberontakan petani ini dengan cepat. Mereka memancing Viet Minh ke sebuah lembah bernama Dien Bien Phu pada tahun 1954, membangun benteng modern yang mereka anggap tak tertembus. Film Hollywood sering menggambarkan tentara komunis sebagai gerombolan tanpa otak yang hanya menang jumlah. Namun, di Dien Bien Phu, Jenderal Vo Nguyen Giap menunjukkan kecerdasan taktis yang membuat para jenderal Perancis terlihat seperti amatir. Karena tidak punya kendaraan berat, Giap mengerahkan puluhan ribu rakyat jelata untuk membongkar meriam besar menjadi potongan-potongan kecil, lalu memanggulnya atau menggunakan sepeda melewati hutan lebat dan tebing terjal menuju puncak-puncak gunung yang mengelilingi benteng Perancis. Prancis terkejut saat tiba-tiba artileri menghujani mereka dari atas gunung yang mereka anggap tak mungkin didaki. Selama 55 hari, tentara Prancis terkepung di dalam lumpur dan kematian. Ketika benteng itu jatuh, itu bukan sekedar kemenangan militer, itu adalah runtuhnya superioritas kulit putih di Asia. Untuk pertama kalinya, sebuah tentara gerilya dari bangsa jajahan berhasil menghancurkan kekuatan kolonial Eropa dalam pertempuran terbuka yang besar. Kemenangan di Dien Bien Phu berujung pada konferensi Jenewa. Vietnam dibagi menjadi 2 bagian di garis paralel ke-17. Harapannya, pembagian ini bersifat temporer hingga pemilu digelar pada 1956. Namun, pemilu itu tidak pernah terjadi. Amerika Serikat menyadari bahwa jika pemilu dilakukan secara jujur, Ho Chi Minh akan menang dengan dukungan 80% suara. Maka berdirilah Vietnam Selatan sebagai negara benteng anti-komunisme yang didukung oleh dolar dan penasihat militer. Sejak saat itu, Vietnam bukan lagi sebuah bangsa yang mencari kemerdekaan, ia telah menjadi laboratorium eksperimen politik global. Hollywood mungkin ingin kita percaya bahwa perang ini adalah tentang melindungi kebebasan. Namun, bagi jutaan orang di Vietnam Utara maupun Selatan, tahun-tahun awal itu adalah tentang kerinduan akan penyatuan kembali keluarga yang terpisah oleh garis imajiner di peta. Kakak berada di utara sebagai gerilyawan, adik berada di selatan sebagai tentara gemerintah. Mereka adalah satu darah yang dipaksa menjadi musuh oleh ideologi yang lahir ribuan mil dari tanah mereka. Kesalahan fatal Amerika yang terus diulangi dalam naskah-naskah Hollywood adalah kegagalan mereka melihat perang ini sebagai perjuangan dekolonisasi. Mereka terjebak dalam teori domino, percaya bahwa jika Vietnam jatuh ke komunisme, seluruh Asia akan jatuh. Mereka melihat Vietnam sebagai angka dan bidak catur, bukan sebagai bangsa dengan sejarah perlawanan selama 2000 tahun melawan penjajah Cina, Jepang, dan Perancis. Ketika sebuah bangsa berjuang demi kedaulatan tanah airnya, teknologi secanggih apapun akan menghadapi perlawanan yang tak terduga. Di bawah bayang-bayang pohon bambu yang lentur namun tak mudah patah, rakyat Vietnam sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dalam daripada taktik gerilya. Mereka sedang mempersiapkan sebuah dunia di bawah tanah yang akan membuat militer terkuat di dunia sekalipun kehilangan arah. Vietnam bukan sekedar medan pertempuran, ia adalah sebuah luka sejarah yang menolak untuk disembuhkan dengan cara dipaksa. Dan saat helikopter Amerika pertama mulai mendarat di dekade berikutnya, mereka sebenarnya sedang mendarat di atas api yang sudah menyala selama dekade. Dalam narasi film Hollywood, terowongan-terowongan Vietnam seringkali digambarkan sebagai lubang-lubang sempit yang dipenuhi dengan jebakan bambu runcing beracun, punji stakes, ular berbisa, dan sosok-sosok bayangan yang siap menyergap tentara Amerika yang malang. Sinema menciptakan kesan bahwa terowongan hanyalah instrumen maut, sebuah perangkap tikus yang menyeramkan.
Namun realitas di balik dinding-dinding tanah liat Cu Chi dan Vinh Moc jauh lebih kompleks dan manusiawi daripada sekedar taktik gerilya. Bagi rakyat Vietnam, labirin bawah tanah ini bukan sekadar lubang persembunyian. Ia adalah sebuah kota, sebuah rahim, dan sebuah pernyataan bahwa perlawanan tidak akan bisa dihancurkan selama bumi masih bisa digali. Untuk memahami skala keputusasaan sekaligus kecerdasan ini, kita harus membayangkan permukaan tanah Vietnam Selatan pada pertengahan 1960-an sebagai sebuah krematorium terbuka. Pesawat pengebom B-52 milik Amerika Serikat menjatuhkan jutaan ton bahan peledak dengan intensitas yang membuat lanskap berubah menjadi kawah-kawah bulan yang tandus. Hutan-hutan gundul, desa-desa rata dengan tanah. Di atas permukaan, kehidupan telah dinyatakan mati. Namun tepat di bawah bot tentara Amerika yang berpatroli, sebuah peradaban sedang berdenyut dalam kegelapan. Terowongan Cu Chi yang membentang sepanjang lebih dari 250 km adalah mahakarya teknik sipil yang dibangun hanya dengan cangkul tangan dan keranjang bambu. Tanah di wilayah Cu Chi adalah tanah liat yang keras yang secara alami tahan terhadap keruntuhan meski diguncangkan bom. Para gerilyawan yang terdiri dari petani, perempuan hingga remaja menggali lapisan demi lapisan. Sistem terowongan ini tidak dibangun secara sembarangan. Ia terdiri dari 3 tingkat yang berbeda. Tingkat pertama, hanya beberapa meter di bawah permukaan, digunakan untuk pertempuran dan lubang tembak. Tingkat kedua adalah jantung kehidupan. Disinilah terdapat dapur, ruang rapat, dan tempat tidur. Tingkat ketiga, yang bisa mencapai kedalaman 10 hingga 15 meter, adalah tempat perlindungan terakhir bagi perempuan, anak-anak, dan orang tua saat pemboman karpet terjadi. Salah satu detail yang jarang masuk ke dalam film adalah kecerdasan sistem ventilasinya. Lubang udara disamarkan sebagai gundukan rayap atau tumpukan kayu bakar agar tidak terdeteksi oleh anjing pelacak Amerika. Dapur bawah tanah menggunakan kompor Hoang Kam, sebuah desain jenius yang menyebarkan asap melalui saluran panjang di bawah tanah, sehingga saat asap keluar ke permukaan, suhunya sudah dingin dan tipis, tampak seperti kabut magi yang tidak mencurigakan bagi mata pilot pengintai. Hollywood jarang memperlihatkan bahwa di dalam terowongan ini, kehidupan terus berjalan dengan segala kenormalannya yang tragis. Ada ruang kelas di mana anak-anak belajar membaca dengan cahaya lampu minyak yang terbuat dari selongsong peluru bekas. Ada teater darurat di mana para gerilyawan menyanyikan lagu-lagu patriotik untuk menjaga moral agar tidak hancur oleh keheningan bawah tanah yang mencekam. Yang paling mengharukan sekaligus mengerikan adalah ruang medis bawah tanah. Di ruang-ruang sempit ini, para dokter melakukan operasi tanpa bius menggunakan alat-alat dapur yang disterilkan dengan air mendidih. Sejarah mencatat banyak bayi lahir di kedalaman 10 meter di bawah tanah di tengah guncangan ledakan bom yang membuat debu-debu tanah jatuh dari langit-langit terowongan ke atas selimut bayi. Bagi anak-anak ini, matahari adalah konsep asing yang mereka dengar melalui cerita orang tua mereka. Inilah sisi kemanusiaan yang sengaja dihilangkan dalam film aksi, bahwa perang memaksa manusia untuk mengubah kodratnya menjadi makhluk bawah tanah demi melindungi generasi penerusnya. Di film, kita melihat gerilyawan Vietnam muncul dengan bugar dan penuh energi dari lubang persembunyian. Kenyataannya sangat jauh dari itu. Hidup bertahun-tahun di dalam terowongan adalah siksaan fisik dan mental yang luar biasa. Kurangnya sinar matahari membuat mayoritas penduduk terowongan menderita kekurangan vitamin D, rakitis, dan penyakit kulit yang parah. Kegelapan bukanlah musuh satu-satunya. Terowongan itu adalah sarang bagi malaria, kalajengking raksasa, dan tikus-tikus yang membawa wabah. Oksigen seringkali menipis, membuat nafas terasa berat dan jantung berdegup kencang karena kecemasan. Bau di dalam terowongan adalah campuran dari keringat manusia, kotoran, bau busuk luka yang infeksi, dan tanah lembab. Banyak dari mereka yang selamat dari perang menderita trauma psikologis akibat klaustrofobia kronis. Mereka memenangkan perang, tetapi mereka kehilangan kemampuan untuk merasa aman di ruang terbuka. Amerika Serikat menyadari keberadaan labirin ini dan mengirim pasukan khusus yang dikenal sebagai Tunnel Rats atau tikus terowongan. Mereka adalah tentara-tentara bertubuh mungil yang cukup berani untuk merayap masuk hanya dengan senter dan pistol kaliber 45 mata.
Disinilah terjadi salah satu drama paling intim dan mematikan dalam sejarah perang. Dua manusia dari dunia yang berbeda bertemu di ruang sempit yang gelap di mana teknologi radar dan pesawat jet tidak lagi berguna. Namun strategi Tunnel Rats jarang berhasil melumpuhkan sistem terowongan secara keseluruhan. Mengapa? Karena bagi tentara Amerika, terowongan itu adalah medan pertempuran yang ingin mereka taklukkan lalu tinggalkan. Bagi rakyat Vietnam, terowongan itu adalah rumah. Mereka mengenal setiap lekukan, setiap bau, dan setiap jebakan. Ketika Amerika mencoba memompa gas beracun atau air ke dalam terowongan, para gerilyawan sudah mengantisipasinya dengan sistem pintu kedap air dan tikungan berbentuk U yang menjebak cairan. Keberadaan terowongan cuci adalah kritik nyata terhadap arogansi militer modern. Amerika Serikat menghabiskan miliaran dolar untuk teknologi air power, percaya bahwa mereka bisa membom sebuah nangsa hingga kembali ke zaman batu. Namun rakyat Vietnam merespon dengan kembali ke dalam rahim Ibu Pertiwi. Mereka membuktikan bahwa kemauan manusia untuk merdeka bisa mengakali mesin perang paling canggih sekalipun. Terowongan ini adalah manifestasi dari filosofi bambu yang telah kita bahas di bab 1. Lentur, tersembunyi, namun memiliki akar yang sangat dalam dan sulit dicabut. Hollywood lebih suka menceritakan tentang keberanian individu tentara mereka yang masuk ke lubang tersebut. Namun mereka jarang menceritakan tentang kolektivitas ribuan petani yang selama 20 tahun tidak pernah menyerah menggali tanah demi sebuah ide kesaudaraan. Amerika frustrasi karena musuh mereka seolah-olah bisa menghilang ke dalam udara atau dalam hal ini ke dalam tanah. Kebuntuan inilah yang memicu salah satu keputusan paling kontroversial dan destruktif dalam sejarah militer Amerika. Karena mereka tidak bisa menarik gerilyawan keluar dari bawah tanah, mereka memutuskan untuk menghancurkan tanah itu sendiri. Bukan dengan bom, namun dengan racun kimia yang akan merusak ekosistem dan DNA manusia hingga generasi yang belum lahir. Jika terowongan adalah cara manusia bersembunyi dari kematian, maka bab selanjutnya akan membahas bagaimana kematian akhirnya mengejar mereka melalui hujan kimia yang tak terlihat, yang melahirkan tragedi kemanusiaan yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan peluru. Jika Hollywood ingin menggambarkan kehancuran di Vietnam, mereka biasanya memilih api. Ledakan bom napalm yang membakar hutan dalam sekejap, menciptakan bola api raksasa yang dramatis untuk layar lebar. Adegan ikonik di film Apocalypse Now dengan barisan helikopter yang menyerang diiringi musik Wagner adalah contoh sempurna bagaimana perang ini dikemas sebagai tontonan visual yang megah. Namun, pembunuh yang paling efektif dan paling kejam dalam Perang Vietnam tidak datang dengan ledakan yang memekakan telinga. Ia datang dalam keheningan, turun dari langit seperti kabut pagi yang halus, menempel pada dedaunan, meresap ke dalam tanah, dan diam-diam mengubah kode genetik manusia untuk selamanya. Ia tidak memiliki suara ledakan, namun gaungnya masih terdengar hingga hari ini di ruang-ruang bersalin rumah sakit Vietnam. Namanya adalah Agent Orange. Pada awal 1960-an, militer Amerika Serikat menghadapi jalan buntu strategis yang telah kita bahas di bab 2. Musuh mereka tidak terlihat. Mereka menghilang di balik rimbunnya hutan tropis dan masuk ke dalam tanah. Teknologi canggih Amerika menjadi tumpul di hadapan alam Vietnam yang liar. Frustrasi dengan hutan yang melindungi musuh, para jenderal di Washington memutuskan untuk mengubah strategi. Jika kita tidak bisa menemukan musuh di dalam hutan, maka kita harus menghilangkan hutannya. Lahirlah Operation Ranch Hand, Operasi Cowboy. Dengan moto yang terdengar seperti lelucon gelap, "Only we can prevent forests," hanya kami yang bisa mencegah hutan, Angkatan Udara AS mulai menerbangkan pesawat C-123 yang dimodifikasi untuk menyemprotkan jutaan galon herbisida di atas Vietnam Selatan. Tujuannya ada 2, defoliasi, merontokkan daun agar gerilyawan Viet Cong tidak punya tempat bersembunyi, dan penghancuran tanaman pangan agar musuh kelaparan. Di film-film, kita melihat hutan Vietnam yang selalu hijau dan lebat. Realitasnya, di area operasi Ranch Hand, hutan itu berubah menjadi kerangka mati. Pohon-pohon bakau yang telah berdiri ratusan tahun mengering dan mati dalam hitungan minggu, meninggalkan lanskap abu-abu yang sunyi senyap. Tidak ada burung yang bernyanyi, tidak ada serangga yang berdengung. Ini adalah ekosida, pembunuhan terhadap sebuah ekosistem.
Nama Agent Orange diambil dari garis oranye di drum simpanan bahan kimia tersebut. Ada juga Agent White, Blue, Pink, dan lain-lain. Tetapi Orange adalah yang paling dominan. Secara teknis, ini adalah campuran herbisida 2.4D dan 2.45T. Namun karena proses produksi yang terburu-buru demi memenuhi permintaan perang, campuran ini terkontaminasi oleh produk sampingan yang sangat mematikan, yaitu 2.3.7.8 tetraklorodibenzopidioksin atau sederhananya dioksin. Dioksin sering disebut sebagai molekul paling beracun yang pernah disintesis manusia. Ia tidak larut dalam air, tetapi larut dalam lemak. Artinya, begitu ia masuk ke dalam rantai makanan, dari tanah ke cacing, ke ikan, lalu ke manusia, ia akan menetap di dalam tubuh, menumpuk di jaringan lemak, dan menunggu waktu untuk menyerang. Dan serangan itu tidak hanya menargetkan individu yang terpapar, melainkan menyerang cetak biru kehidupan itu sendiri, DNA. Sisi paling mengerikan dari Perang Vietnam bukanlah mayat prajurit yang tertembak, melainkan apa yang ada di balik toples-toples formalin di War Remnants Museum di Ho Chi Minh City saat ini. Di sana tersimpan bukti nyata dari kejahatan perang yang jarang dibicarakan di Barat, janin-janin yang gagal terbentuk sempurna. Akibat paparan dioksin, wanita-wanita Vietnam di daerah yang terpapar mulai melahirkan bayi-bayi dengan kondisi yang sulit dibayangkan oleh akal sehat. Ada bayi yang lahir tanpa mata, anoftalmia, bayi dengan kepala membesar karena cairan, hidrosefalus, bayi dengan anggota tubuh yang terpelintir menyerupai akar pohon, hingga bayi kembar siam yang menyatu di organ vital. Ini bukan adegan film horor fiksi ilmiah. Ini adalah realitas biologis bagi ratusan ribu keluarga. Hollywood enggan menampilkan ini karena terlalu depresif, terlalu mengerikan, dan terlalu mempermalukan narasi pembebasan yang sering mereka usung. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim datang untuk menyelamatkan Vietnam justru meracuni masa depan bayi-bayi yang belum lahir? Tragedi ini melampaui generasi. Dioksin merusak kromosom. Seorang kakek yang terpapar Agent Orange pada tahun 1968 bisa mewariskan kerusakan genetik itu kepada anaknya, dan anaknya mewariskannya lagi kepada cucunya. Hari ini, di panti-panti asuhan di Vietnam, kita masih bisa menemukan anak-anak generasi ketiga atau keempat yang lahir cacat berat akibat racun yang disebar 50 tahun lalu. Perang Vietnam secara teknis berakhir pada 1975, namun secara biologis, perang itu masih membunuh setiap hari. Ironi tragis lainnya adalah, Agent Orange tidak memilih korban berdasarkan seragam. Ribuan tentara Amerika yang masih muda saat itu diberitahu oleh atasan mereka bahwa zat kimia itu sama sekali tidak berbahaya. Bahkan diklaim aman bagi manusia seperti obat nyamuk. Banyak veteran AS bercerita bagaimana mereka dengan santai memasak makanan menggunakan drum bekas Agent Orange sebagai pemanggang barbecue atau mandi di sungai yang baru saja disemprot. Mereka merayakan keberhasilan merontokkan hutan tanpa menyadari bahwa mereka sedang mandi dalam karsinogen kelas 1. Puluhan tahun kemudian, veteran-veteran ini mulai jatuh sakit. Kanker prostat, leukemia, diabetes tipe 2 dan penyakit syaraf menyerang mereka di usia yang relatif muda. Lebih menyakitkan lagi, anak-anak mereka di Amerika juga lahir dengan cacat bawaan yang mirip dengan anak-anak di Vietnam. Selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika menyangkal hubungan antara penyakit mereka dengan herbisida tersebut. Veteran Perang Vietnam harus bertempur 2 kali. Pertama, melawan Viet Cong di hutan, dan kedua, melawan pemerintah mereka sendiri di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi medis. Ini adalah pengkhianatan negara terhadap patriot mereka sendiri, sebuah bab yang sering kali disensor atau diperhalus dalam film-film patriotik. Selain menyerang hutan, Agent Orange juga digunakan untuk memusnahkan tanaman pangan, padi dan ubi di daerah yang dikuasai Viet Cong. Logikanya sederhana namun brutal. Jika musuh tidak bisa makan, mereka tidak bisa bertempur. Namun yang terjadi adalah bencana kemanusiaan. Yang pertama kali menderita kelaparan bukanlah tentara gerilyawan yang tangguh dan bisa bergerak cepat, melainkan penduduk sipil, wanita, lansia, dan anak-anak yang terjebak di desa. Ribuan hektar sawah yang subur berubah menjadi rawa beracun.
petani menghilangkan mata pencaharian, dan siklus pertanian yang telah berjalan beribu tahun terputus. Tanah Vietnam yang dianggap suci oleh leluhur mereka telah dinajiskan oleh sains modern. Penggunaan Agent Orange mengubah definisi perang konvensional. Biasanya, perang bertujuan untuk mengalahkan angkatan bersenjata lawan dan merebut wilayah. Namun perang kimia ini adalah serangan terhadap viabilitas kehidupan itu sendiri. Ini adalah upaya untuk membuat lingkungan menjadi tidak layak hidup bagi manusia. Hollywood sering berfokus pada trauma psikologis para tentara, yang tentu saja valid. Namun fokus berlebihan pada psikologi seringkali mengaburkan dampak fisik dan ekologis yang permanen. Kita diajak bersimpati pada tentara yang mimpi migrak, tapi jarang diajak melihat anak kecil di Danang yang hari ini tidak bisa berjalan karena kakeknya menghirup udara beracun pada tahun 1969. Agent Orange mengajarkan kita bahwa dalam perang modern, batas antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur, dan batas waktu menjadi tidak relevan. Senjata kimia tidak mengenal gencatan senjata. Ia tidak menandatangani perjanjian damai di Paris. Ia terus bekerja dalam diam, merusak sel demi sel, generasi demi generasi. Hutan yang gundul mungkin bisa tumbuh kembali dalam 50 tahun, tetapi kode genetik yang rusak adalah warisan yang jauh lebih sulit diperbaiki. Saat asap perang kimia mulai menipis, kita akan beralih ke tragedi himaniah lainnya. Nasib mereka yang berada di sisi yang kalah secara politik, rakyat Vietnam Selatan yang terjepit di antara dua raksasa, yang suaranya seringkali diabaikan, baik oleh pemenang perang maupun oleh pembuat film sejarah. Dalam panggung besar sinema Perang Vietnam, sorotan lampu selalu tertuju pada dua aktor utama. Tentara Amerika, GI, yang heroik namun traumatis, dan gerilyawan Viet Cong yang misterius dan fanatik. Lalu di manakah orang-orang Vietnam Selatan? Di film-film seperti Full Metal Jacket atau Platoon, Tentara Vietnam Selatan atau AARV, Army of the Republic of Vietnam, seringkali hanya menjadi figuran. Mereka digambarkan sebagai sosok-sosok kerdil dengan helm yang terlalu besar, pengecut yang enggan bertempur, korup, dan hanya bisa berlindung di balik punggung prajurit Amerika yang gagah. Hollywood telah melakukan pembunuhan karakter massal terhadap jutaan orang ini, melukis mereka sebagai boneka yang tidak punya jiwa. Ini adalah kisah tentang sebuah republik yang cacat, namun dicintai oleh sebagian rakyatnya, tentang perang saudara yang membelah meja makan keluarga, dan tentang rasa sakit yang paling perih, pengkhianatan oleh sekutu yang telah berjanji sehidup semati. Mari kita mulai dengan fakta statistik yang membungkam narasi pengecut itu. Selama perang berlangsung, Amerika Serikat kehilangan sekitar 58.000 tentara. Itu adalah tragedi besar. Namun, AARV kehilangan lebih dari 250.000 tentara. 1/4 juta pemuda selatan tewas mempertahankan tanah mereka. Jika mereka hanya boneka pengecut seperti yang digambarkan Hollywood, mereka pasti sudah lari sejak peluru pertama diletuskan. Tapi mereka tidak lari, mereka bertempur, dan mereka mati dalam jumlah yang masif. Siapakah mereka? Mereka bukan sekedar antek imperialis. Banyak dari mereka adalah kaum nasionalis yang juga membenci penjajahan Prancis, tetapi mereka menolak visi komunisme yang ditawarkan Utara. Mereka adalah umat Katolik yang melarikan diri dari persekusi di Utara pada tahun 1954. Kaum intelektual, pedagang, dan petani Delta Mekong yang tanah leluhurnya ingin diambil alih oleh kolektivisasi negara. Mereka bertempur bukan karena mereka mencintai Amerika, tetapi karena mereka takut akan apa yang terjadi jika komunis menang. Bagi seorang prajurit AARV rendahan yang berjaga di pos terpencil dengan senapan M16 bekas, motivasinya sederhana: melindungi desanya, keluarganya, dan cara hidup yang ia kenal. Melupakan pengorbanan mereka adalah sebuah ketidakadilan sejarah.
Istilah Perang Vietnam sebenarnya adalah misnomer yang diciptakan Barat. Bagi orang Vietnam, ini adalah Noi Chien, perang saudara. Dan seperti semua perang saudara, tragedi terbesarnya bukan terjadi di garis depan, melainkan di dalam rumah. Bayangkan sebuah keluarga di provinsi Quang Tri. Sang ayah mungkin seorang pejabat desa yang setia pada pemerintah Saigon. Putra sulungnya yang kecewa dengan korupsi pemerintah lari ke hutan dan bergabung dengan Viet Cong. Putra bungsunya terkena wajib militer dan menjadi letnan di AARV. Di siang hari mereka mungkin saling membidik dari balik semak. Di malam hari, sang ibu berdoa di depan altar leluhur untuk keselamatan kedua putranya yang saling membunuh. Ini bukan dramatisasi fiksi, ini adalah realitas harian. Banyak jenderal di selatan memiliki saudara kandung yang menjadi perwira tinggi di utara. Tidak ada garis hitam putih yang jelas. Loyalitas itu cair, rumit, dan menyakitkan. Hollywood jarang mampu menangkap nuansa ini. Mereka lebih suka menyederhanakan konflik menjadi baik vs jahat. Padahal, bagi rakyat selatan, pilihan itu seringkali adalah antara buruk dan lebih buruk. Mereka membenci korupsi rezim Presiden Nguyen Van Thieu di Saigon, tetapi mereka lebih takut akan kekejaman dan penindasan agama yang dilakukan oleh komunis. Mereka terjebak dalam posisi simalakama yang mematikan. Ibu kota selatan, Saigon, adalah sebuah paradoks. Dijuluki mutiara dari timur, kota ini berubah menjadi surga surrealis selama perang. Dolar Amerika membanjiri jalanan, menciptakan ekonomi semu yang rapuh. Bar, rumah bordil, dan pasar gelap menjamur untuk melayani ratusan ribu tentara asing. Namun di balik lampu neon dan musik rock and roll, Saigon adalah kota yang sedang mati jiwanya. Budaya tradisional terkikis oleh materialisme barat. Kesenjangan sosial melebar gila-gilaan. Seorang pelayan bar yang melayani tentara AS bisa berhasilan lebih tinggi daripada seorang profesor universitas atau kolonel tentara. Rakyat selatan melihat negara mereka digerogoti dari dua arah. Secara fisik dihancurkan oleh bom komunis dan secara moral dihancurkan oleh kehadiran sekutu mereka sendiri. Rasa malu kolektif menghantui banyak intelektual selatan, perasaan bahwa mereka telah melacurkan negara demi bertahan hidup. Namun, ketakutan akan bloodshed atau pembantaian massal jika utara menang membuat mereka tetap berpegang pada aliansi yang menyakitkan ini. Titik balik yang paling menyakitkan bagi selatan dimulai pada tahun 1969 ketika Presiden Nixon mengumumkan kebijakan Vietnamisasi. Idenya terdengar mulia, melatih dan mempersenjatai pasukan Vietnam Selatan agar mereka bisa memikul tanggung jawab perang sendiri, sementara pasukan Amerika ditarik mundur secara bertahap. Namun dalam praktiknya, itu adalah awal dari sebuah pengkhianatan. Amerika lelah dengan perang ini. Protes anti-perang di jalanan Washington lebih penting bagi Nixon daripada nasib sekutunya di Saigon. Lahan demi lahan, payung perlindungan itu dicabut. Ketika perjanjian damai Paris ditandatangani pada 1973, Amerika berjanji akan kembali dengan kekuatan penuh jika utara melanggar gencatan senjata. Itu adalah janji kosong. Ketika pasukan utara melancarkan invasi besar-besaran pada 1975, Kongres Amerika memotong bantuan militer. Bayangkan keputusasaan prajurit AARV di garis depan pada 1975. Di seberang sana, tentara utara datang dengan tank T-54 baru dan amunisi tak terbatas yang dipasok oleh Uni Soviet dan Cina. Sementara di sisi selatan, prajurit AARV harus menjatah peluru. Artileri mereka kekurangan selongsong, dan kendaraan mereka mogok karena tidak ada suku cadang. Mereka tidak kalah karena kurang berani. Mereka kalah karena dihukum mati secara logistik oleh sekutu mereka sendiri. Untuk membantah total mitos tentara selatan yang pengecut, kita harus melihat ke pertempuran Swan Lock pada April 1975, hanya 2 minggu sebelum Saigon jatuh.
Di sana, Divisi ke-18 AARV di bawah pimpinan Jenderal Lee Min-dao, sebuah divisi yang sebelumnya dianggap lemah, bertahan mati-matian melawan pasukan utara yang jumlahnya jauh lebih besar. Jenderal Dao bersumpah, "Saya akan mempertahankan Suanlok sampai peluru terakhir." Dan mereka melakukannya. Mereka bertempur dengan kegigihan yang mengejutkan pasukan utara, menghancurkan puluhan tank musuh, dan menahan gelombang serangan selama 2 minggu penuh. Mereka bertempur bukan untuk menyelamatkan rezim korup di Saigon. Mereka bertempur untuk memberi waktu bagi warga sipil mengungsi. Mereka bertempur demi harga diri terakhir sebelum negara mereka lenyap dari peta. Suanlok akhirnya jatuh bukan karena pasukannya lari, tapi karena mereka dilundas oleh kekuatan yang tak terbendung tanpa bantuan udara Amerika yang dulu dijanjikan. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Ketika Vietnam Utara menyatukan negara, narasi tentang heroisme selatan dihapus, kuburan militer mereka diratakan, dan para prajuritnya dikirim ke kamp pendidikan ulang atau kamp kerja paksa selama bertahun-tahun. Di sisi lain, di Amerika, narasi selatan juga diabaikan. Mengakui heroisme selatan berarti mengakui betapa besarnya pengkhianatan Amerika terhadap mereka. Jauh lebih mudah bagi Hollywood menggambarkan AARV sebagai badut yang tidak kompeten. Dengan demikian, Amerika bisa berkata, "Kita kalah bukan karena kita lemah, tapi karena sekutu kita tidak layak ditolong." Itu adalah mekanisme pertahanan psikologis untuk menutupi rasa bersalah nasional. Tank utara menabrak gerbang Istana Kemerdekaan. Presiden terakhir selatan menyerah. Bagi dunia, perang sudah berakhir. Bagi Amerika, ini saatnya pulang dan melupakan mimpi buruk. Tapi bagi jutaan rakyat selatan, perdamaian ini adalah awal dari kiamat. Identitas mereka dihapus, harta mereka disita, dan mereka dicap sebagai pengkhianat di tanah kelahiran sendiri. Ketakutan yang membara ini memaksa mereka melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Melempar diri ke laut ganas dengan perahu-perahu rapuh, memicu salah satu krisis pengungsi terbesar di abad ke-20. Ketika helikopter Huey terakhir milik Amerika Serikat lepas landas dari atap gedung di Saigon pada 30 April 1975, lensa kamera dunia seolah-olah dimatikan. Di layar televisi barat, cerita itu berakhir dengan teks "The End". Perang selesai, komunis menang, Amerika pulang. Namun, bagi jutaan rakyat Vietnam, baling-baling helikopter itu tidak membawa angin perdamaian. Suara itu justru menjadi penanda dimulainya babak baru yang lebih sunyi, lebih gelap, dan jauh lebih putus asa. Hollywood tidak pernah membuat sequel tentang apa yang terjadi setelah peluru berhenti mendesing. Mereka tidak menceritakan tentang samudra yang lapar, pulau-pulau karantina yang menyedihkan, dan anak-anak debu yang ditinggalkan nasib. Segera setelah bendera Vietcong berkibar di Istana Kemerdekaan, janji rekonsiliasi nasional yang didengungkan selama perundingan damai menguap begitu saja. Pemerintah baru yang menang memandang siapapun yang pernah bekerja untuk rezim selatan, mulai dari perwira tinggi militer, pegawai negeri sipil, guru hingga pemuka agama, sebagai elemen beracun yang harus dibersihkan. Ratusan ribu orang diperintahkan untuk melapor demi pendidikan ulang atau re-education. Banyak yang mengira ini hanya kursus politik selama 10 hari atau sebulan. Mereka mengepak baju sekadarnya dan berpamitan pada keluarga dengan senyum optimis. Kenyataannya adalah mimpi buruk. Pendidikan ulang adalah eufemisme untuk kamp kerja paksa tanpa batas waktu. Mereka dikirim ke hutan-hutan terpencil, dipaksa membersihkan ladang ranjau dengan tangan kosong, menebang pohon, dan hidup dalam kondisi kelaparan yang ekstrem. Indoktrinasi politik dilakukan setiap malam, memaksa mereka menulis pengakuan dosa berulang-ulang tentang kejahatan masa lalu mereka. Banyak yang tidak pernah pulang. Mereka tewas karena malaria, kelelahan, eksekusi, atau bunuh diri. Bagi yang selamat dan dibebaskan bertahun-tahun kemudian, mereka kembali sebagai hantu, tubuh rusak, jiwa hancur, dan status sosial mereka dimatikan. Anak-anak mereka dilarang masuk universitas atau bekerja di pemerintahan. Mereka menjadi orang asing di tanah kelahiran sendiri.
Ketakutan akan masa depan tanpa harapan inilah yang memicu salah satu eksodus maritim terbesar dalam sejarah manusia. Antara tahun 1975 hingga pertengahan 1990-an, diperkirakan hampir 2 juta orang mencoba melarikan diri dari Vietnam. Mereka tidak menggunakan kapal pesiar atau feri yang layak. Mereka menggunakan perahu nelayan kayu yang rapuh, rakit buatan tangan, atau kapal kargo kecil yang diisi muatan manusia 5 kali lipat dari kapasitasnya. Dunia mengenal mereka sebagai boat people, manusia perahu. Keputusan untuk naik ke perahu itu adalah keputusan bunuh diri. Mereka tahu risikonya. Badai topan yang bisa membelah perahu menjadi 2, mesin yang mati di tengah laut tanpa air tawar, hingga ancaman paling mengerikan, bajak laut Thailand. Kisah tentang bajak laut ini adalah horor yang jarang diungkap. Ribuan perahu pengungsi dicegat di Teluk Thailand. Para wanita diperkosa di depan keluarga mereka, harta benda dirampas, dan seringkali setelah puas menjarah, para bajak laut akan menenggelamkan perahu beserta seluruh isinya untuk menghilangkan saksi. Statistik PBB memperkirakan bahwa antara 200.000 hingga 400.000 orang tewas di laut. Mayat-mayat mereka tidak pernah ditemukan, menjadi santapan hiu atau terdampar di pantai-pantai asing tanpa nama. Fakta bahwa jutaan orang rela mengambil risiko kematian sebesar 50% ini adalah bukti betapa mengerikannya hidup yang mereka tinggalkan. Slogan mereka saat itu sederhana namun menggetarkan. Lebih baik mati di laut daripada hidup tanpa kebebasan. Bagi pembaca di Indonesia, tragedi ini memiliki jejak fisik yang nyata di Pulau Galang, Batam. Dari tahun 1979 hingga 1996, pulau ini diubah menjadi kamp pengungsian raksasa oleh UNHRC dan pemerintah Indonesia. Galang bukanlah surga, tapi itu adalah satu-satunya harapan. Di barak-barak kayu yang penuh sesak, puluhan ribu pengungsi Vietnam menunggu nasib. Mereka hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun, menunggu belas kasihan negara ketiga, Amerika, Australia, Kanada, Prancis, untuk menerima suaka mereka. Di Galang, tragedi dan harapan hidup berdampingan. Ada sekolah darurat, kuil Buddha dan gereja Katolik. Tapi ada juga penjara untuk kriminal, dan yang paling menyedihkan, pemakaman Ngiah Trang. Di sana terkubur lebih dari 500 pengungsi Vietnam yang berhasil lolos dari laut, namun kalah oleh penyakit atau depresi di tanah pengungsian. Banyak dari mereka bunuh diri setelah menerima kabar bahwa aplikasi suaka mereka ditolak. Kuburan-kuburan itu, yang kini mulai ditumbuhi ilalang, adalah monumen bisu dari sisa-sisa perang Vietnam yang terdampar di tanah Melayu. Ada satu kelompok korban lagi yang sering kali dilupakan, yang keberadaannya menjadi aib bagi kedua belah pihak. Anak-anak Amerasian. Di selama perang, ribuan tentara Amerika menjalin hubungan dengan wanita Vietnam. Ketika Amerika menarik pasukannya pada 1973 dan 1975, sebagian besar tentara ini pulang, meninggalkan istri tidak resmi dan anak-anak mereka di belakang. Anak-anak ini, dengan wajah campuran Asia dan Kaukasian, atau Asia dan Afrika Amerika, menjadi target diskriminasi yang kejam di Vietnam pasca perang. Mereka dipanggil Bui Doi, debu kehidupan. Mereka dianggap sebagai sampah sisa musuh, bukti hidup dari kolaborasi dengan penjajah. Mereka hidup di jalanan, tidak boleh bersekolah, dihina secara fisik, dan dikucilkan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Amerika butuh bertahun-tahun untuk mengakui tanggung jawab atas mereka. Baru pada 1988, lewat American Homecoming Act, anak-anak ini diizinkan bermigrasi ke AS. Namun, setibanya di Amerika, mereka kembali menghadapi gegar budaya. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris, tidak mengenal ayah mereka, dan seringkali dipandang sebelah mata sebagai imigran putus. Mereka adalah anak-anak yang ditolak oleh tanah kelahiran ibunya dan diasingkan di tanah kelahiran ayahnya. Wajah mereka adalah peta hidup dari tragedi geopolitik yang tidak mereka minta. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Ho Chi Minh City, dulunya Saigon, Anda akan melihat gedung pencakar langit, gerai Starbucks, dan anak-anak muda yang sibuk dengan smartphone. Hubungan diplomatik AS Vietnam telah dipulihkan pada 1995.
turis Amerika disambut dengan hangat. Secara permukaan, luka itu tampak sembuh. Namun di balik kerlap-kerlip kemajuan ekonomi, hantu perang masih bergentayangan. Ia ada di dalam DNA bayi yang lahir cacat akibat Agent Orange di pedesaan. Ia ada di dalam mimpi buruk veteran ARVN yang kini menjadi tua di California, yang tidak akan pernah bisa pulang ke kampung halamannya. Ia ada di dasar laut Cina Selatan bersama tulang belulang mereka yang tak pernah sampai ke Pantai Harapan. Tragedi Perang Vietnam, sisi lain yang tak ada di film Hollywood, bukan ditulis untuk mencari siapa yang benar atau salah. Dalam perang modern yang total, kebenaran seringkali mati bersama korban pertama. Buku ini ditulis untuk mengingatkan kita bahwa narasi kepahlawanan, baik versi Hollywood maupun versi propaganda komunis, selalu menyembunyikan biaya kemanusiaan yang sesungguhnya. Perang bukanlah film aksi 2 jam yang berakhir saat lampu bioskop menyala. Perang adalah radiasi yang meluruh perlahan selama setengah abad. Bagi para korban, dimanapun mereka berada, baik yang bersembunyi di terowongan, yang terpapar racun dari langit, yang dikhianati sekutunya, maupun yang tenggelam di samudra, perang itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk dari ledakan mesiu menjadi keheningan yang menyayat hati. Dan tugas kitalah, generasi yang hidup dalam damai, untuk mendengarkan keheningan itu. Naskah ini pada akhirnya membongkar ilusi sinematik yang selama ini menutupi wajah asli Perang Vietnam, menegaskan bahwa konflik ini bukanlah sekadar panggung heroisme tentara Amerika melawan komunisme, melainkan puncak dari kegagalan dekolonisasi dan diplomasi global. Dari akar sejarah pengkhianatan terhadap nasionalisme Ho Chi Minh hingga keajaiban arsitektur pertahanan di terowongan Cuci, kita belajar bahwa teknologi militer secanggih apapun akan selalu tumpul di hadapan tekad kolektif sebuah bangsa yang menyatu dengan tanah airnya. Perang ini adalah bukti nyata bahwa semangat manusia untuk merdeka mampu bertahan hidup di bawah tanah, mengalahkan hujan bom B-52 yang dijatuhkan dari angkasa. Di balik strategi militer, naskah ini juga menyingkap luka permanen yang sering kali dibisukan, dampak biologis dari Agent Orange, dan tragedi kemanusiaan rakyat Vietnam Selatan. Penggunaan senjata kimia membuktikan bahwa perang ini telah melampaui batas moral, berubah menjadi ekosida yang mewariskan cacat genetik kepada bayi-bayi yang lahir puluhan tahun setelah damai disepakati. Sementara itu, rehabilitasi narasi tentang tentara Vietnam Selatan dan warga sipilnya mengingatkan kita bahwa dalam perang saudara tidak ada garis hitam putih, yang ada hanyalah keluarga yang terbelah, loyalitas yang dipaksakan, dan pengkhianatan sekutu yang memicu keputusasaan massal. Pada akhirnya, Perang Vietnam mengajarkan kita bahwa definisi selesai dalam sebuah konflik bersenjata hanyalah istilah administratif, bukan realitas kemanusiaan. Tragedi Manusia Perahu dan Kamp Pendidikan Ulang Pasca 1975 menunjukkan bahwa perdamaian yang dipaksakan seringkali menelan korban jiwa sebanyak perang itu sendiri. Luka perang ini tidak hilang bersamaan dengan pulangnya tentara asing, melainkan terus hidup dalam ingatan para pengungsi yang terbuang, dalam DNA generasi yang cacat, dan dalam keheningan sejarah yang menuntut untuk didengar. Perang ini tidak pernah benar-benar berakhir, ia hanya bermutasi menjadi trauma panjang yang melintasi samudra dan waktu. Lupakan semua yang pernah Anda tonton di film Hollywood, karena Perang Vietnam yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan dan kompleks daripada sekadar ledakan napalm. Jika Anda siap menelusuri lorong gelap terowongan Cuci yang menjadi kota bawah tanah, menyaksikan dampak fatal hujan kimia Agent Orange yang merusak DNA lintas generasi, hingga merasakan kepedihan pengkhianatan yang memaksa jutaan orang bertaruh nyawa di laut lepas sebagai manusia perahu, maka naskah ini adalah kunci untuk membuka mata Anda. Jangan biarkan sejarah hanya ditulis oleh pemenang. Baca kisah lengkapnya sekarang dan temukan kebenaran pahit yang selama ini terkubur di balik propaganda perang. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik.
Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.